BMKG imbau warga agar tingkatkan kewaspadaan ancaman bencana alam di Jawa Barat. Terbukti berbuat cabul, seorang dokter divonis 11 tahun penjara. Sebuah resto di Bandung menyajikan nasi liwet sepanjang 1 meter. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung menghimbau warga agar tingkatkan kewaspadaan ancaman bencana alam di Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh La Nina yang semakin melemah berpotensi memicu bencana hidrometeorologi di seluruh Jawa Barat. Memasuki puncak musim penghujan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG kelas 1 Bandung mengimbau warga untuk lebih waspada dengan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Menurut BMKG, puncak musim hujan akan terjadi 2 kali, yakni di antara bulan November dan Desember 2025 serta bulan Januari dan Februari 2026. Selain itu, cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat juga disebabkan oleh La Nina yang melemah hingga memicu bencana hidrometeorologi. Warga di wilayah pegunungan Jawa Barat Selatan diimbau untuk waspada dengan potensi bencana tanah longsor. Sementara itu, warga di wilayah dataran rendah diimbau untuk waspada dengan potensi bencana banjir akibat air kiriman dari dataran tinggi. Ya kalau hidrometeorologi dengan curah hujan tinggi tentunya kan kalau yang di dataran rendah mestinya berpotensi banjir. Kita lihat strukturnya, genangan-genangan air juga tentunya banyak kiriman dari yang dataran tinggi. Kalau yang dataran tinggi kan potensinya ya terjadinya longsor gitu ya, terjadinya longsor atau yang lain-lain atau mungkin nanti kita tidak berbicara kalau ada susulan gempa bumi misalnya ya, karena ini kita berbicara hidrometeorologi. Jadi kalau dataran tinggi ya lebih ke potensi longsor gitu. Hari pertama penerapan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi dimulai hari Jumat 6 November 2025. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran, sekaligus upaya meningkatkan produktivitas ASN melalui sistem kerja fleksibel. Beginilah suasana di gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat pasca sebagian ASN melakukan sistem kerja WFH. Suasana kantor sepi bahkan sejumlah ruangan dikunci. WFH ini diterapkan secara bergantian dengan pengawasan langsung oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah. Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala. Pemprov Jabar memastikan efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu kualitas layanan publik. Dan hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berjalan WFH, yaitu tidak lagi terjadi penumpukan orang. Dia bekerja di rumah, nanti akan kami buat sistem, beda tunjangan kinerjanya antara yang bekerja di lapangan dengan tingkat resiko yang tinggi dengan yang bekerja di rumah. Nanti beda. Ini yang orientasi yang akan dilakukan oleh kita. Dan termasuk ASN yang menunggak pajak kendaraan bermotor dipotong lewat tunjangan kinerja. Dengan langkah efisiensi ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap anggaran yang dihemat dapat dialihkan untuk program prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Kebakaran menimpa sebuah pabrik di kawasan Cikancung, Kabupaten Bandung Minggu sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta sulitnya sumber air menyebabkan petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Dalam video amatir milik warga terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi dari kejauhan. Asap tebal hitam berasal dari sebuah pabrik tekstil terbakar di kawasan Cikancung, Kabupaten Bandung Minggu sore kemarin. Api cepat membesar dan merambat ke seluruh bangunan gedung karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Petugas pemadam terkendala jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran. Guna memadamkan api, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung menerjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Kebetulan kesulitannya akhir-akhir ini suatu kondisi cuaca, angin cukup besar. Kedua, masalah ini suplai air cukup jauh lah, ada sekitar 1 kilo atau 2 kilo gitu. Itu seperti itu. Kendalanya jadi air dan angin seperti itu. Tapi pada intinya pasukan dengan tim sudah membagi area mana yang harus diamankan, mana yang harus diamankan segera. Jadi ini sudah dibagi ke 3 jalur untuk pengamanan area kebakaran seperti itu. Gudang penyimpanan drum di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat, kebakaran pada Rabu siang. 15 unit damkar diterjunkan untuk memadamkan api yang cepat membesar. Wah, kebakaran. Inilah video amatir warga saat gudang penyimpanan drum di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung terbakar. Api cepat membesar karena drum terbuat dari material plastik dan terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar di dalamnya. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan lain. Menurut Kabid Pemadaman Diskar PB Kota Bandung, Leon mengatakan, api diduga bermuara dari ledakan korek gas yang menyulut tiner dan langsung melahap seluruh bagian gudang. Kejadian TK 65 kebakaran kebetulan lokasinya ini di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai. Yang terbakar adalah gedung rumah yang isinya drum, gentong, dan plastik, keranjang plastik. Kondisi saat ini sudah berhasil kita padamkan dalam proses pendinginan. Luasan kurang lebih 250 meter persegi. Di rambatan sudah diamankan dan tidak ada rambatan ke daerah sekitar yang terbakar. Tidak ada korban jiwa. Saudara, angin puting beliung menerjang Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung pada Selasa sore. Akibatnya, saudara, fasilitas umum serta pohon berukuran besar tumbang akibat terbawa angin. Inilah video amatir warga yang merekam peristiwa puting beliung di kawasan Jalan Aha Nasution, Ujung Berung, Kota Bandung. Dalam rekaman nampak angin menghancurkan puluhan kios di Pasar Ujung Berung. Selain itu, reklame yang berada di pinggir jalan juga ambruk. Pohon berukuran besar setinggi 20 meter juga ikut tumbang akibat dahsyatnya tiupan angin. Menurut warga setempat, tiupan puting beliung terjadi hanya sebentar. Namun puluhan kios serta roda pedagang hancur akibat terbawa angin puting beliung. Dari sana, muter sini, muter ke Astor. Nanti udah ke Astor itu yang plang rokok Jarum itu bunyi rekot kayak gitu, langsung patah. Patahnya ke sana. Oh, ini itu nimpa apa berarti, Bu? Enggak nimpa apa-apa, enggak ada mobil, enggak ada apa. Tapi untuk kejadian puting beliung ini ada korban nggak sih, Bu? Nggak ada. Cuman korban. Ya korbannya mah gitu yang jualan hancur rodanya. Jadi hancur lah. Menurut Kapolsek Ujung Berung, kejadian puting beliung terjadi hanya 5 menit. Namun ada beberapa fasilitas umum rusak diterjang angin puting beliung.
Selain itu, puluhan rumah juga terdampak, mengalami kerusakan ringan hingga berat. Baik, jadi ini kejadian tadi kurang lebih jam 16.45, jam 5 kurang, di mana terjadi angin puting beliung di wilayah Kecamatan Jumberung, mana satu pohon mahoni ya tumbang di depan kantor Kecamatan Jumberung, sekitar alun-alun. Selanjutnya ada reklame di depan ASO di Kelurahan Pasir Jati, dan ada kurang lebih 6 rumah yang terdampak oleh angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa atas kejadian puting beliung ini, namun warga dan sejumlah pedagang mengalami kerugian akibat bangunannya terhempas puting beliung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, terbukti berbuat cabul, seorang dokter divonis 11 tahun penjara. Informasinya sesaat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Kompas Jabar Sepekan. Saudara, 4 orang tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka dalam kecelakaan maut di Tanjakan Cahe, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Diduga gagal menyalip mobil rombongan peziarah asal Kabupaten Majalengka Sabtu malam terguling. Terjadi kecelakaan maut mobil rombongan peziarah asal Kabupaten Majalengka yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Tanjakan Cahe, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu malam kemarin. Akibat kecelakaan ini, 4 orang meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang. Hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga akibat kelalaian sopir elf dalam mengemudi. Selain itu, sopir tidak menguasai medan. Faktor penyebab utama dari kecelakaan ini akibat dari kelalaian pengemudi yang kurang hati-hati dan tidak menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan serta cuaca ya. Memang di Tanjakan Cahe itu kan menurun ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan di lokasi tidak ditemukan jejak rem itu. Kondisi jalan menurun, menikung, kemudian serta minim penerangan jalan umum. Jadi memang kondisinya untuk PJU ya, penerangan jalan umum itu masih minim. Sementara menurut Bupati Kabupaten Sumedang, kondisi jalan tidak dalam keadaan rusak dan dilengkapi dengan penerangan jalan. Penerangannya pun secara bertahap sudah ditambah untuk daerah itu. Penerangannya sudah ditambah, rambu-rambu lalu lintasnya sudah ditambah, petunjuk-petunjuknya pun sudah ada ditambah di daerah yang rawan, daerah tanjakan. Untuk keselamatan pengguna jalan, pemerintah Kabupaten Sumedang berjanji akan kembali memasang penerangan di jalan-jalan yang rawan kecelakaan. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Saudara, Dr. Priguna Anugrah Pratama, terdakwa kasus pencabulan, divonis 11 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Majelis hakim menilai terdakwa terbukti melakukan pencabulan terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sidang putusan kasus pencabulan dengan terdakwa Dr. Priguna Anugrah Pratama digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Rabu siang. Majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap Dr. Priguna Anugrah Pratama dengan vonis penjara 11 tahun dan denda 100 juta rupiah. Sidang putusan yang dipimpin Hakim Ketua Lingga Setiawan dan 2 hakim anggota menyatakan terdakwa dengan sengaja melampiaskan syahwatnya kepada pasien dan keluarga pasien. Kalau kita berbicara puas, jelas tidak puas. Karena dibandingkan dengan korban yang menyandang gelar seperti itu, tidak ada artinya sebetulnya. Tapi kita tetap harus juga
menghargai putusan pengadilan yang sudah diputus oleh pengadilan. Atau atas nama pengguna gerak pertama atas pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, yaitu diputus 11 tahun dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 6C, pasal 15 ayat 1 BIJ dan pasal 16 ayat 1 gitu. Maka terkait masalah putusan tersebut kita menyatakan untuk pikir-pikir dan kita juga diberi waktu selama 7 hari. Jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa sepakat akan pikir-pikir atas vonis hakim untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kejaksaan Negeri Kota Bandung terus melakukan penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di Pemkot Bandung. Hingga saat ini, saudara, total ada 14 orang saksi yang sudah diperiksa. Setelah memeriksa Wakil Wali Kota Bandung Erwin, Kejaksaan Negeri Kota Bandung memeriksa 5 orang saksi. Di antaranya seorang anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga atau Awang, yang menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Selain anggota DPRD Kota Bandung, 2 orang saksi lainnya berstatus ASN di salah satu dinas di Pemkot Bandung dan 2 saksi lainnya dari pihak swasta. Ya, teman-teman penyidik sudah memanggil 6 orang dan saksi, tapi yang hadir itu 5 orang. Jadi 2 orang itu dari swasta, 2 orang kemudian itu dari PNS, dan 1 lagi sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui itu saudara dengan inisial RA yang merupakan anggota DPRD Kota Bandung. Hingga saat ini pihak Kejari belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut karena proses pemeriksaan masih berjalan. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, sebuah resto di Bandung menyajikan nasi liwet sepanjang 1 meter. Beritanya sesaat lagi, saudara. Tetap bersama kami di Kompas Jabar Sepekan. Saudara, seorang siswi Madrasah Sanawiyah di Garut berjualan sambil membawa adiknya yang mengalami sakit Down Syndrome ke sekolah. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban kedua orang tuanya. Video viral berdurasi 59 detik yang diunggah akun TikTok @banghelmibahe memperlihatkan salah seorang siswi bernama Zulfa yang masih duduk di bangku kelas 7 Sanawiyah ini sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar sambil mengasuh sang adik. Selain mengasuh, Zulfa pun berjualan makanan ringan di sekolahnya. Di tengah ujian hidup dan tantangan ekonomi, Zulfa, siswi Sanawiyah Al-Irsyad di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, anak dari pasangan Ade Ma'ruf dan Alia ini, menunjukkan kegigihannya dengan berjualan sambil membawa sang adik ke sekolah sambil menuntut ilmu. Kondisi ini dilakukan untuk membantu orang tuanya yang hanya sebagai pekerja harian lepas. Ditambah kondisi sang adik yang baru berusia 18 bulan ini memiliki riwayat penyakit Down Syndrome serta penyusutan otak akibat kista di kepala. Tidak ada rasa malu sedikit pun, Zulfa, siswi MTS Sanawiyah ini ikhlas karena semata-mata untuk membantu kedua orang tua. Sekolah jualan buat membantu adik saya aja buat berobat. Kondisi adiknya kenapa sih, Dek? Sakit itu Down Syndrome. Karena orang tuanya lagi ke sawah. Kalau pas ke sawah aja? Iya. Kalau misalkan nggak ke sawah enggak? Enggak. Malu nggak? Enggak. Enggak. Kenapa sih? Karena membantu orang tua.
Sementara itu, Kepala Sekolah Sanawiyah Al-Irsyad mengatakan bahwa sebelumnya orang tua Zulfa sempat datang dan meminta izin agar Zulfa diizinkan untuk mengasuh dan berjualan di jam ekstrakurikuler. Di mata pihak sekolah pun, Zulfa merupakan sosok siswi yang rajin, baik, dan berprestasi. Zulfa itu kan awalnya berasal dari MI ya. Nah, lalu masuk sekolah sini. Nah, pada waktu itu tuh ada ibunya datang ke sini bahwa, Bu, saya mau nitip anak saya ke Zulfa supaya karena saya ada keperluan ada kerja ke sawah kayak gitu. Karena kan anaknya berkebutuhan khusus tidak boleh oleh siapapun. Nah, jadi hanya tapi dari pihak sekolah, oh ya silahkan. Nah, itu tapi pada saat jam eskul. Kisah Zulfa menjadi cermin tentang tangguhnya seorang anak di tengah keterbatasan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, bisnis di bidang perikanan merupakan salah satu aktivitas yang cukup menjanjikan serta dapat membantu meningkatkan ekonomi warga di sekitar usaha. Seperti yang dilakukan kelompok budidaya ikan lele Lumbung Berkah di Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, berikut ini. Kelompok yang berdiri sejak 2020 lalu, berawal dari potensi lingkungan banyak air mengalir sehingga membuat kolam budidaya ikan di Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Kelompok Lumbung Berkah memulai dari pembibitan ikan lele hingga pembesaran dan pemasaran. Dengan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, kelompok Lumbung Berkah juga mendapatkan modal dari perusahaan SCG melalui program Gesari, Gerakan Desa Berdikari, untuk berkolaborasi mengembangkan budidaya ikan lele. Dari hanya 4 kolam, kini Pokdakan Lumbung Berkah berhasil membangun lebih dari 40 kolam ikan dan mengembangkan usaha ke berbagai wilayah. Bahkan jika ditotalkan, kolam pembudidaya ikan lele ini ada sekitar 150 kolam yang tersebar hingga ke desa tetangga di bawah kelompok Lumbung Berkah. Selain itu juga, mereka tak pernah kesulitan menjual hasil panen, karena banyak pembeli yang datang langsung ke kolam, seperti pembeli dari wilayah Bogor maupun daerah lainnya. Tak hanya itu, Lumbung Berkah juga membuka kesempatan belajar bagi generasi muda. Anak-anak sekolah di sekitar Desa Sukamaju kini bisa belajar langsung cara membudidaya ikan lele. Mulai dari pemberian materi, hingga diberikan benih ikan lele untuk dikembangkan di rumah masing-masing. Awal mula dari modal sendiri yang hanya modal 3,5 juta kalau nggak salah waktu itu, dan di tahun pertama kita disupport anggaran juga dari SCG, kalau nggak salah itu 45 juta. Kita bisa memperluas 1 tahun itu, dikasih anggaran 40 juta itu kita bisa ngebangun kalau nggak salah 40 kolam dan bisa mengajak juga ke wilayah, ke para petani yang ada di sini untuk bergabung dengan kita. Sementara salah satu siswa, Azra Mutiara Aulia, mengatakan kini dirinya lebih mengetahui cara budidaya ikan lele, bahkan hingga mengembangkan pembudidayaan ikan lele ke depannya. Dengan mengikuti pelatihan ini, ke depannya bisa mengembangkan sebelum mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah nanti. Yang kita dapat atau pembelajaran yang dikasih dari sekolah lele dari SCG ini, kita ini mulai dari hari pertama sampai hari ini kita dapat materi yang udah disampaikan dari Dinas Perikanan, mulai dari apa itu ikan lele, terus organ-organ yang ada di dalam ikan lele, terus cara kita pembesaran ikan lele. Nah, untuk hari ini kita melakukan pembesarannya, yaitu di hari terakhir. Kelompok Lumbung Berkah juga mengembangkan olahan dari bahan ikan lele yang dikerjakan dari para ibu-ibu kelompok tani. Pemanfaatan daging ikan lele yang besar atau lolos dari sortir menjadi abon lele, lumpia kering abon lele, bahkan kue khas tanggal abon lele yang menjadi produk unggulan. Olahan ini masih dipasarkan melalui pameran UMKM di Kabupaten Sukabumi dan kini mulai merambah ke pasar online. Dari kolam di sudut desa, kelompok Lumbung Berkah membuktikan bahwa kemajuan bisa lahir dari kerja keras, kolaborasi, dan semangat belajar tanpa henti. Andrus Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.
Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar sepekan episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.